Shalom Gloyut. Haleluya, haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari kita menyerahkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama di sini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya penyembahan kami dan pemulihan kami ini menjadi harum di nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Musik. Allah itu baik, amin. Yes. Mari kita berkata bersama. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Baik kita, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkanlah kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kita senangkan hatinya. Tuhan, hanya dekat padamu saja Tuhan, kami bisa bersyukur. Haleluya. Kami hanya mau dekat padamu saja Tuhan. Hanya dirimu saja Tuhan yang mengerti diri kami Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Kekuatan baru, perlindunganku, keselamatan kami Tuhan. Keselamatanku, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu dan rohmu, tinggal dalam bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu saja Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu dan makan rohmu. Haleluya. Yes, tinggal dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, yes, bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. We worship Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah gunung batu kami. Terima kasih. We worship you.
worship you. Yes. Oh, rasakan. Yes, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yeah, ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung, yes, haleluya. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. We worship you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat. Shalom untuk seluruh anak-anak muda yang ada di Gloyut yang dahsyat dan luar biasa ini. Anak-anak muda yang terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, ya ampun. Aminnya kurang mantap, aminnya kurang mantap. Ini karena terlalu lama tinggal di rumah, sehingga berat badan semakin naik, suara susah keluar. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Amin, saudaraku. Yang percaya katakan, ya itu dia. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Nah, saudara berkata Tuhan, saya sangat bersuka cita hari ini. Kenapa? Karena saya dapat berjumpa dengan Anda lewat program online service ini. Sekalipun saat ini saya sedang berbicara dengan kamera saya sendiri. Saudara berkata Tuhan, tetapi di dalam alam roh saya dapat merasakan perjumpaan dengan Anda. Dan saya percaya yang lebih hebatnya adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus kita luar biasa. Nah, saudara berkata Tuhan, tanpa kita sadari bahwa kita sudah ada di ujung daripada bulan Februari ini, saudaraku. Tanpa terasa waktu begitu cepat dan luar biasa begitu cepat, saudaraku berkata Tuhan. Tapi saudaraku, yang Anda harus ingat bahwa langit boleh berlalu, waktu boleh berlalu begitu cepat, tapi janji Tuhan atas kehidupan Anda dan saya tidak akan pernah bisa berlalu. Yang saya katakan amin. Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan Anda dan saya, sehingga kita terus mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan kita imani bersama, tahun ini menjadi tahun keberuntungan untuk Anda dan saya. Yang saya katakan amin. Oh, haleluya. Apalagi di bulan Februari ini, bulan penuh cinta, bulan penuh keromantisan. Mungkin kau berkata, ya sih Pak Pendeta, ini bulan penuh cinta, tapi gue masih jomblo. Ingat baik-baik, jomblo bukanlah nasib, saudaraku. Jomblo bukan nasib, cuman kebetulan saja. Cuman kebetulan saja. Ingat, badai pasti berlalu. Amin, saudaraku. Walaupun ini Valentine, saudaraku, diberkati Tuhan, tapi ingat, ada Tuhan yang terus mengasihi Anda dan memberikan kepada Anda kepastian untuk hari depan. Yang saya katakan amin. Haleluya. Saya teringat karena ini bulan Valentine, ada orang bilang begini, ada orang si Jono sama si Ucok ini, saudaraku. Jadi Jono orang Jawa, Ucok orang Medan. Ucok. Maksudnya Ucok. Ucok, lu gak suka Valentine ya? Kamu gak suka dengan momen-momen Valentine ya? Enggak, haram tuh. Lah,
Lu bilang haram, tapi coklat dan bunga keombat. Kata si Ucap, beda lah bro. Kalau coklat dan bunga nggak haram, itu harus disikat. Naif saudaraku, berkata Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku berkata Tuhan, hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu long distance relationship, saudaraku. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik. Benar kita masih ada di masa-masa pandemi hari-hari ini. Tapi saudaraku berkata Tuhan, dengar baik. Kita dengan Tuhan tidak boleh long distance relationship. Kita tidak boleh memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan. Kita boleh long distance relationship dengan orang lain karena ini adalah masa pandemi. Tapi dengan Tuhan tidak boleh. Kita harus close relationship. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Dia. Semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, ingat baik-baik, anak-anak muda berkata Tuhan, pemerintah sedang mengajari kita dan mengajak kita dan mengingatkan kita terus untuk selalu apa? Jaga jarak. Tapi dengar baik, Anda dan saya tidak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Justru kita semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan. Kemudian pemerintah mengajak kita untuk selalu cuci tangan, saudaraku berkata Tuhan. Yes, kita selalu cuci tangan, tapi jangan lupa untuk apa? Berdoa. Karena berdoa jauh lebih bermakna, jauh lebih punya nilai yang dahsyat dan luar biasa. Benar, kita tidak boleh berjabat tangan dengan satu sama lain, tapi tidak dengan Tuhan. Kita harus rapatkan tangan kita untuk meminta perkenanan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan mujizat Allah yang Ia terus nyatakan dalam kehidupan kita. Benar, hari-hari ini kita menggunakan masker, Bapak Ibu Saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Tapi dengar baik, saudaraku, jangan izinkan masker menutup mulutmu untuk engkau tidak bersyukur pada Tuhan, untuk membuka mulut, untuk berbicara kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, untuk Anda terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku berkati Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan kemudian sampai ke-39, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saudaraku, pastikan ada Tuhan di pihakmu hari ini. Pastikan ada Tuhan berjalan dengan kita, dan pastikan engkau sedang berjalan dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, ini penting saudaraku. Sekalipun kita sedang dirumahkan hari-hari ini, sekalipun kita ada di tengah-tengah masa pandemi hari-hari ini, tapi dengar baik, pastikan bahwa Anda dan saudara, Anda dan saya sedang berada di pihaknya Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan berjalan dengan kita. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya apa? Pada waktu Anda dan saya bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada di masa-masa pandemi hari-hari ini, sepertinya tidak ada pengharapan yang terlihat jelas di depan mata kita. Tapi dengar baik, pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau mengizinkan dirimu bersama-sama dengan Dia, dengar baik, kamu akan melihat perkara-perkara hebat akan terjadi di masa depan Anda. Yang sudah katakan yes. Ayat berikutnya, bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Wow, ini sebuah kepastian kemenangan di dalam Tuhan. Inilah jaminan perlindungan di dalam Tuhan. Corona tidak akan bisa menghukum hidup Anda. Corona tidak bisa menghukum masa depan Anda. Corona tidak dapat mengintimidasi kehidupan Anda. Sebab apa? Sebab Anda dan saya tersimpan di dalam Tuhan. Anak-anak muda diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah keadaan yang sedang tidak normal. Mungkin Anda adalah salah seorang korban dari PHK. Mungkin Anda adalah seorang korban dari pengurangan karyawan di kantor Anda, atau pengurangan gaji di kantor Anda. Atau mungkin hari-hari ini Anda adalah orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi dengar baik, firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku berkata Tuhan, ini sangat penting Anda boleh mengerti,
bahwa ketika kita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kok kebaikan Tuhan akan terjadi. Kita akan merasakan keuntungan besar yang akan Allah sedang kerjakan, bahkan sudah kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya saudara kebaikan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? There's no one. Tidak ada yang dapat. You are the son of God. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Ada Keluaran 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. That's why kita harus close relationship with God. Karena kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus lebih lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Ada kemenangan yang pasti yang Allah kerjakan untuk Anda dan saya. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita atas kesalahan kita, dia membela kita atas pelanggaran-pelanggaran kita. Dengar baik, Tuhan bisa memakai pelanggaran-pelanggaranmu. Tuhan bisa memakai masa lalumu untuk Ia menjadikan kedekatannya dengan engkau. Catat ini baik-baik. Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu, tapi Tuhan sangat peduli dengan respon hatimu untuk menerima Dia sebagai as a savior in your life. That's why we must close with our God. Bukan justru sebaliknya kita long distance with God, tapi kita harus close relationship with God. Karena di dalam Tuhan kita akan terus menikmati keindahan-keindahan dari kekayaan kasih dan anugerah Tuhan yang terus Ia limpahkan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang saya katakan amin. Ayat ke-35. Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Who? Tell me who? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau virus COVID-19? Siapa yang dapat memisahkan Anda, Bapak Ibu? Tidak ada yang dapat memisahkan Anda dan saya jika Anda terus dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan Anda, Anda tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Maka dengar baik, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, orang yang memberkati engkau akan kuberkati, orang yang mengutuki engkau aku akan kutuk. Saudaraku, Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang berjalan dengan Tuhan. There is no one can separate us. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Saudaraku, berkata Tuhan. Siapa yang dapat memisahkan? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau COVID-19. Firman Tuhan berkata di 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Benar. Saudaraku, berkata Tuhan, karena Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, iblis tidak senang dengan posisi Anda. Iblis tidak senang dengan iman percaya kita akan Dia, akan Tuhan kita. Iblis tidak senang dengan keberadaan engkau di dalam Tuhan. Karena iblis tahu benar nasib hidupmu ketika engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya temptation datang. Itu sebabnya kesukaran datang. Itu sebabnya pencobaan datang. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan telah menyediakan solusi atas setiap persoalan dan masalah kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Saudaraku, berkata Tuhan, karena kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari, karena iman kita pada Kristus, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita dekat dengan Dia, karena kita mengalami kehidupannya. Iblis tidak senang melihat hidup Anda. Iblis tidak senang melihat keberhasilan Anda. Iblis tidak senang melihat posisi Anda di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Ada ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, ingat baik-baik, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu sebabnya anak-anak muda diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada yang mendengarkan program online service Glow Youth hari ini, dengar baik bahwa oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku berkata Tuhan, semua terjadi indah dalam kehidupan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena pelayanan kita, tetapi karena Tuhan telah memutuskan untuk mencintai kita apa adanya. That is true love. That is true love. Itulah cinta sejati. Itulah cinta agapaos, cinta tanpa syarat yang Ia berikan pada Anda dan saya. Itu sebabnya Tuhan akan menemani kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tuhan selalu menemani kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut, ingat, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Wow, saudaraku, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan yes, katakan amin. Saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudaraku, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jangan mau didakwa oleh iblis dari keadaan hidup yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itu sebabnya, dengar baik, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Apapun resikonya, apapun caranya, keep your relationship with God. Keep close with God every time, every season in your life. Kedekatkan dirimu dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, bahwa bagaimana kita terus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki awareness, kesadaran, awareness of God. Kita butuh kesadaran bahwa tanpa Tuhan, gak ada kehidupan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hidup, tapi there is not life, there is not real life in our life. Kita butuh kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak punya daya. Itu sebabnya saudaraku diberkati Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, itu sebabnya kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu, dari mana? Dari sebuah kesadaran akan Tuhan, kebutuhan utama kita. Kita datang kepada Tuhan bukan karena mujizatnya. Kita datang kepada Tuhan bukan karena pertolongannya, bukan karena apa yang ada padanya. Tapi kita datang kepada Tuhan karena Dialah sumber, resources of our life. Dialah sumber utama dalam kehidupan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menjadikan Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada lagu yang berkata, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kami rasakan Engkau Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Dengan iman katakan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku berkata Tuhan, bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama, kesadaran kita bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kita tidak ada gunanya. Tanpa Tuhan, maka segala sesuatu yang kita capai akan menjadi sia-sia.
Tapi bersama dengan Tuhan, kita cakap menghadapi segala perkara. Badai boleh datang, tantangan boleh datang, persoalan boleh datang dalam kehidupan kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi kebutuhan utama kita, maka dengar baik, hari-hari baik Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat keberuntungan yang dahsyat. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara kepada Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. There is no one can separate us from God. Baik itu ketelanjangan, aniaya, kesesakan, COVID-19, bahkan mantan Anda tidak dapat memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Amin. Kalau pacar Anda memutuskan Anda, kalau pacar Anda marah kepada Anda ketika Anda putuskan dia, kenapa kau putuskan aku? Hey, sorry ya bro, sorry ya mas, sorry. Saya lebih memilih Tuhan daripada memilih orang yang tidak mencintai Tuhan. Saya lebih baik memutuskan engkau daripada engkau memutuskan aku dengan Tuhanku. Amin. Haleluya. So sweet. Tapi dengan baik, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, dibutuhkan respon akan kasih Tuhan, saudaraku. Tuhan membutuhkan respon kita akan kasih-Nya, saudaraku, begitu Tuhan. Ingat baik-baik bahwa, saudaraku, pada waktu kita respon akan kasih Tuhan, maka segala keadaan yang sedang kita hadapi tidak menjadi alasan untuk memisahkan kita dengan Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, ini yang harus kita sadari dalam pengertian ini, bahwa segala sesuatu keadaan yang sedang kita hadapi seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Saudaraku dengar baik, hari-hari ini banyak orang cari alasan. Oh, itu kenapa kamu nggak pelayanan? Habis corona. Kamu kenapa nggak alasan? Habis saya sibuk bekerja. Saudaraku berkata Tuhan, orang sering sekali cari alasan, 1001 alasan untuk tidak merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ingat saudaraku berkata Tuhan, keadaan yang sedang kita hadapi semestinya tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi dengar baik, ingat ini baik-baik, keadaan yang sedang kita hadapi, Tuhan bisa pakai cara itu, Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk Ia semakin dekat dengan Anda, untuk Ia terus melakukan keajaiban akan kasih-Nya kepada Anda. Ingat sekali lagi, keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sulitkah itu, penderitaankah itu, pencobaankah itu, dengar baik, Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk Ia mendekatkan dirinya dengan kita. Tuhan tidak hanya mendekatkan kita dengan berkat-Nya, Tuhan tidak hanya mendekatkan dirinya dengan kita dengan mujizat-Nya, tapi dengar baik, ketika engkau memiliki respon yang benar akan kasih Tuhan, maka dengar baik, Tuhan bisa mendekatkan dirinya, Tuhan bisa bersuka cita dengan engkau di dalam Dia. Tuhan akan bersuka cita di dalam engkau bersama dengan Dia, saudara Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sedang kamu hadapi. Saudaraku, ini penting Anda sadari bahwa di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi, kita harus respon akan kasih Tuhan. Itu sebabnya kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya kita terus mengejar hadirat-Nya Tuhan. Saudara kepada Tuhan, dalam Yefanya pasal 3 ayat 17, untuk memperlengkapi firman Tuhan tadi, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Sebab apa? Yefanya pasal 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan. Wow. Saudaraku, apakah engkau menyadari Tuhan ada di tengah-tengah kamu hari ini sebagai pahlawan? Di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang sedang kamu hadapi, di tengah-tengah kesulitanmu untuk berpikir, di tengah-tengah matamu yang gelap, di tengah-tengah pikiranmu yang gelap, kamu menyadarikah apakah Tuhan ada di sampingmu? Ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan ada di dalam kita untuk memberikan kepada kita kemenangan. Tapi karena kita tidak merespon akan cinta Tuhan, sehingga sering sekali hal ini terlewatkan dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya berkata, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudaraku, Tuhan bergirang ketika engkau dan saya bersukacita, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan.
Kenapa dia bersuka cita? Karena Tuhan terus melihat kita, terus membangun hubungan dengan Dia. Sekalipun Dia mengizinkan pencobaan, sekalipun Dia mengizinkan persoalan, sekalipun Dia mengizinkan tantangan demi tantangan dalam kehidupan kita, tapi keadaan itu tidak menjadikan kita mengalami hubungan keterpisahan dengan Dia. Justru keadaan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Ia berkirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bahkan firman ini mencatat bahwa Tuhan bersorak-sorai ketika Tuhan melihat kita tetap bersorak-sorai dalam segala keadaan. Wow, kenapa kita bersorak-sorai? Karena kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan dengar baik, reaksimu ini membuat Tuhan bersorak-sorai. Dan ketika Tuhan bersorak-sorai, ketika Tuhan mendapatkan apa yang mau dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mendapatkan apa yang Ia inginkan dalam kehidupan kita, dengar baik, saya percaya Tuhan akan terus melimpahkan kita atas segala sesuatu, kebaikan-kebaikannya, kekayaan cinta kasih-Nya, kekayaan kemurahan-Nya, hal-hal yang supranatural akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah menemukan, mendapatkan apa yang inginkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Ia akan bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Dengan iman sama-sama katakan, selamanya. Oh, selamanya. Nah, ini keindahan yang luar biasa, saudaraku. Kita bersuka cita karena lagu ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, saudara Tuhan, kita harus butuh kesadaran bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan, kita harus responsif dengan kasih-Nya Tuhan, responsif dengan kasih dan kebaikan-Nya Tuhan. Yang ketiga ini sangat penting, saudaraku. Kita harus membangun kerinduan yang dalam akan Tuhan. Saudaraku begitu Tuhan, kita harus melatih diri kita terus untuk memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Dengar baik, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, kalau kita tidak sadar diri, kalau kita tidak respon akan kasih Tuhan, maka dengar baik, setan akan berhasil membuat kita tawar hati. Sehingga dengar baik, cinta kita akan Tuhan akan menjadi redup, Bapak Ibu. Saudara aku berkata Tuhan, dengar baik, hari-hari ini, apalagi dengan metode ibadah online ini, saudaraku, diberkati Tuhan. Saudaraku, kita harus berjuang untuk tetap dan terus merasakan hadirat Tuhan. Jika tidak, iblis berhasil mencuri apa yang layak harus kita nikmati dalam kehidupan kita, yaitu hadiratnya Tuhan. Saudaraku ya Tuhan, ini penting saudaraku. Ini penting saudaraku. Maka dengar baik, hadirat Allah kebutuhan utama kita. Hadirat Allah kebutuhan utama kita. Iblis mencoba memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan kita dengan hadirat Allah. Karena hadirat Allah adalah keperluan utama kita, kebutuhan utama kita.
Saudaraku dengan Tuhan, yang ketiga, saudaraku, saya katakan tadi bahwa yang ketiga, Anda harus punya passion of love. Anda harus memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Jangan sampai dengan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini memisahkan kita dari Tuhan, sehingga kita sulit untuk merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, jangankan lewat online, di rumah saja, jangankan online, di gereja saja, kita kadang-kadang tertidur ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di rumah, saudaraku. Nah, itu yang di rumah. Sampai dengarkan khotbah sambil makan kacang. Kaki di atas. Saudaraku, jangan sampai hal yang esensi menjadikan kita lost akan hal itu. Tapi miliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Kerinduan akan hadirat Tuhan. Kerinduan akan kasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, engkau tetap merasakan the presence of God. Semakin strong terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang sudah katakan amin. Ini penting, saudaraku. Anda harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Anda harus membangun kerinduan yang dalam akan Tuhan. Pertahankan ini, Bapak Ibu. Dan aku berkata Tuhan, dulu waktu kita memiliki cinta mula-mula, tanpa dipaksa untuk berdoa, kita ambil tindakan untuk berdoa. Dulu rasanya waktu kita punya cinta mula-mula, seminggu itu rasanya lama sekali, pengennya udah minggu aja. Kenapa? Karena cinta akan Tuhan. Tapi sekarang hanya Anda yang bisa jawab, saudaraku. Dulu, saudaraku, tanpa kita dipaksa untuk angkat tangan nyembah Tuhan, karena respon yang dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama kita, tanpa WL komandain kita angkat tangan, tapi kita secara otomatis angkat tangan sembah Tuhan. Tapi sekarang rasa-rasanya angkat tangan itu terlalu berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita telah mengalami penurunan nilai dan kualitas kerinduan akan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara pada Anda malam hari ini. Saudaraku, jangan izinkan engkau terpisah dengan Tuhan. Tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Yang pertama, sadari tanpa Tuhan gak ada gunanya. Yang kedua, saudaraku, kita butuh respon akan cinta Tuhan. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Maka cinta Tuhan harus direspon dengan apa? Tetap cinta Tuhan, tetap setia akan Dia. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, sebab ada Tuhan yang gagah perkasa di sekitar kita, di dalam kita. Dan yang ketiga, miliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Jangan izinkan engkau terpisah dengan Tuhanmu. Demikian juga dengan orang-orang lain di sekitar kita. Saudaraku, berkata Tuhan, dengan alat-alat media yang kita miliki, tetap juga jaga hubungan dengan orang lain. Sekalipun kita tidak bisa bertemu dengan dia, tapi kita bisa hubungi dia dengan telepon. Kita bisa tanya kabarnya bagaimana. Orang-orang yang mengalami Tuhan akan terus membagikan kasihnya kepada semua orang. So keep your relationship with God. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Dan jaga hubunganmu juga dengan orang lain. Sekalipun kita terpisah dengan orang lain hari-hari ini, tapi jangan sampai hubungan dan komunikasi kita dengan orang lain sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai terputus. Karena itu akan membawa nilai dan hal-hal yang luar biasa Allah akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saudaraku, kalau hari-hari ini Anda mulai mengalami penurunan akan cinta Tuhan, hari ini bangkit kembali. Kalau selama ini engkau tidak lagi sanggup, kalau selama ini kamu susah untuk merasakan hadirat Tuhan, ingat, hati-hati. Ini waktu kita kembali lagi merasakan Tuhan. Mungkin engkau sibuk melayani, mungkin engkau sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain di dalam Tuhan, tapi engkau tidak merasakan the sense of presence of God, kehadiran Tuhan yang dalam hidup Anda. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak oleh fenomena keadaan hidup yang sedang kita hadapi, sehingga kita melupakan apa yang esensi. Saudaraku, pastikan kamu tetap merasakan hadirat Tuhan. Ketika engkau tetap merasakan hadirat Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka dengar baik, apapun yang kamu hadapi, Tuhan ada di sekitarmu. Dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Engkau tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Doa saya menyertai kita semua dan alami kehidupan-kehidupan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ingat, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama, sadari dialah kebutuhan utama kita. Yang kedua, respon akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan cuma-cuma. Yang ketiga, bangun keintiman, bangun kerinduan kembali akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, untuk ibadah Gloyut ini. Bapa, biarlah kami diberkati lewat firman-Mu. Roh Kudus bekerja di hati kami. Jika selama ini Tuhan, kami mulai
tidak serius akan hubungan kami dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan kami, keadaan hidup yang sedang kami hadapi, atau fenomena-fenomena yang lain yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan biarlah saat ini kami kembali merasakan hadirat-Mu. Biarlah saat ini kami kembali merasakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami. Biarlah saat hari ini Tuhan kami boleh merasakan kemenangan yang dahsyat karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah kebutuhan utama kami. Tanpa Engkau dalam kehidupan kami, semua sia-sia. Dan biarlah malam hari ini kami kembali, bila hari ini kami kembali merasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang nyata memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan hadirat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berkati anak-anak muda ini, berkati, 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 berkati. Urapi, 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 pakai Tuhan lebih dahsyat lagi dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya Pastor Dedi Jega dari Glow Community Medan mengucapkan Happy Sunday. God bless you all. Shalom. Kiranya